your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Fajar Saputra Panggabean. Dan pada kesempatan kali ini gue ingin memperkenalkan ke kalian soal sebuah karya kebanggaan gue, yaitu My Buku atau buku digital yang berisi dengan isi-isi karya gue tentang digital illustration. Sebelumnya gue memperkenalkan diri, gue berasal dari mana? Gue berasal dari kampus Politeknik SSR. Oke, daripada kita kelamaan ngobrol-ngobrol kayak begini, mending kita langsung lanjut ke karyanya aja. Nah, di pertama gue mau mengenalkan ke kalian yaitu buku gue ini covernya judulnya My Buku, disusun oleh gue Fajar Saputra Panggabean. Di halaman pertama ada kata pengantar, lalu di halaman kedua ada daftar isi. Di daftar isi ini berikut adalah isi-isinya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita lanjut aja biar nggak kelamaan. Di pertama ini ada desain karakter distorsi. Sebuah karakter dengan konsep desain yang dibuat mengambil inspirasi beberapa ciri khas etnis yang ada di Indonesia. Nah, ini teknik desainnya dalam vektor art dengan Adobe Illustrator. Pesan visual dari karakter-karakter ini kita bisa ambil keberagaman ciri fisik yang dimiliki oleh manusia dapat dijadikan sebagai ide untuk membuat karakter yang unik. Begitupun juga yang wanita. Nah, bedanya kalau wanita ini, gue nambahin yang di wanita ini ada cewek Jepang aja gitu biar rada unik, bervariatif aja. Oke, lanjut ke poster mahasiswa. Di poster pertama ini, gue buat satu poster yang dinamakan yaitu Dunia di Ujung Jari. Nah, jadi konsepnya kayak gitu. Nah, mahasiswa dengan pose semangat dan ceria untuk memberikan kesan persuasif kepada audiens. Teknik layoutingnya menggunakan Adobe Illustrator. Pesan visual yang bisa kita ambil mengajak mahasiswa untuk berkarya di Politeknik SSR. Gitu. Ini poster semangat nih. Yang B, poster semangat. Konsepnya ada dua mahasiswa dengan pose semangat dan ceria untuk memberikan kesan persuasif kepada audiens. Teknik layoutingnya menggunakan balik lagi Adobe Illustrator. Pesan visual mengajak para mahasiswa untuk tetap senyum menjalani hari. Pentingnya emang senyum kita untuk menjalani hari. Karena di sini ada tagline yang mengatakan awali hari dengan senyum. Lanjut ya. Nah, ini lumayan unik nih. Ini poster komik. Poster komik dari, nanti ada cerita komiknya. Poster komik ini gua beri judul Deadline Devil, yang dimana konsepnya dua mahasiswa sedang berlari-lari dari bayang-bayang dosen yang mengerikan, yang mengejar mereka untuk segera mengerjakan tugas karena deadline-nya di jam 12 malam. Jadi udah ngebut malam-malam lagi. Kita masuk ke materi 3 yaitu cerita komik. Dua karakter ini gue beri nama Miiko dan Tape. Di pertama komiknya ada Upgrade Your Life. Jadi ini menceritakan tentang dua orang yang menjalani mendaki gunung. Walaupun di tengah-tengah mereka ada banyak rintangan, tapi tetap mereka fokus untuk mencapai tujuan. Sebenarnya kalau kita naik gunung itu yang kita cari bukan sensasi pas di atasnya, tapi ketika kita perjalanan dari bawah ke atasnya itu yang kita cari. Karena ini konsepnya upgrade your life. Sebuah perjalanan bukan soal tujuan yang kita lihat, sebuah perjalanan yang kita hargai. Ini kalau gue mau jelasin tentang upgrade your life ini tentang konsep dan tekniknya nih. Konsepnya ada dua mahasiswa yang mendaki gunung dan di dalam perjalanan mereka ada banyak rintangan. Tekniknya gue layouting dengan menggunakan Adobe Illustrator dan membuat naskah di Microsoft Word. Pesan visual yang bisa kita ambil dari sini, walaupun banyak rintangan, kita harus tetap fokus pada tujuan hidup kita. Jangan di tengah-tengah tapi langsung cabut, nggak bisa begitu. Lalu ada komik kedua nih, namanya The Legend of Jam 12 Malam. Nah, ini tuh sebuah komik yang tadi cover yang gue kenalin intinya. Judulnya The Legend of Jam 12 Malam. Oke, konsepnya nih ada dua mahasiswa yang sedang ngebut mengerjakan tugas kuliah yang harus dikumpulkan di tengah malam. Gue layouting pakai menggunakan balik lagi Adobe Illustrator, emang itu sesuai mata kuliah ini ada desain illustration ya. Dan membuat naskah di Microsoft Word. Nah, pesan visualnya jangan nunda-nunda tugas, kerjain kalau ada waktu, jangan terlalu santai. Oke, lanjut kita ke komik keberapa nih? Komik ke 1, 2, komik ketiga, Semangat Mahasiswa Abadi.
Ini berkonsep tentang mahasiswa yang mau presentasi, tapi tugasnya belum kelar nih, lupa bawa flash disk gitu. Sebenarnya udah kelas cuman lupa bawa flash disk. Terus mereka bingung kan, gimana nih kita belum lupa bawa flash disk, cuman ada satu karakter yang cewek ini, dia bilang nih kalau ya nggak apa-apa kita lupa bawa flash disk, tapi yang penting kita nunjukin bahwa kita tuh ngerjain. Pesannya nih langsung ke pesannya aja, walaupun kita membuat kesalahan, jangan ragu untuk mencobanya walau sudah jatuh, karena tidak tahu apa hasilnya tidak mencoba jika kita tidak mencoba. Lanjut, ada dapur imajinasi. Nah, dapur imajinasi ini berkonsep tentang si Tapei, si cowok ini yang sedang memasak masakan unik. Tekniknya gue menggunakan software Adobe Illustrator layoutingnya dan membuat naskah di mouse corpor. Nah, untuk gambarnya gue menggunakan Gemini ya. Dari awal juga komik-komik ini pakai Gemini. Terus setiap bahan-bahan pesan visualnya nih, setiap bahan-bahan atau ide jika dimasak dengan benar akan menghasilkan karya yang mengagumkan. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita semisal ada mau mengerjakan sesuatu kayak konten, konsep, terus ada apa lagi? Semisal kita dapat job design, apapun yang ada di otak itu sebagai bahan-bahan masakan. Itu namanya gathering. Nah, ketika kita dapat job, kita harus tahu how to cook, gimana cara memasaknya. Ini menceritakan tentang imajinasi seorang seorang seniman ketika mendapatkan ide konsep yang bagus, dia memasaknya juga dengan bagus, menghasilkan karya yang autentik dan punya ciri khasnya sendiri. Itu namanya disebut dapur imajinasi. Lalu gue masuk ke komik yang selanjutnya yang berjudul Rahasia Dapur Bahagia. Konsepnya nih si cewek nih, Miiko sedang memasak tetapi rasanya tidak seperti masakan ibunya, kayak ada yang kurang gitu, kayak apa ya, biasanya tuh emak gue masak kayak gimana ya. Lalu dia mendapatkan ide, emak gue waktu masak sering nyanyi-nyanyi, makanya di sini dia mencoba untuk meniru cara ibunya memasak. Jadi sembari dia masak, sembari dia nyanyi, yang akhirnya dia menciptakan masakan yang enak ketika dikasih ke si Tapei. Enak nih. Nah, ini pesan yang kita bisa ambil nih. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus melakukan dengan hati yang sukacita, sukaria. Dengan begitu kita akan menghasilkan hasil yang bagus juga. Jadi gini, kalau misal kita melakukan segala pekerjaan dengan tekanan, itu tidak bisa menghasilkan karya yang bagus sama sekali, teman-teman. Apalagi kita berbicara nih soal desain illustration. Apapun lah. Kita masuk ke kopi terakhir, yaitu kopi membawa cerita. Konsepnya si Tapei ini lagi datang dengan sedih-sedihnya, udah habis hujan-hujanan kan, masuk ke cafe shop. Lalu ditanya nih sama si Miko nih, kamu mau pesan apa? Terus kata si Tapei, aku mau kopi pahit mbak, katanya. Terus si Miko nih kaget, nada bicaranya si Tapei ini terlalu sedih banget gitu loh. Akhirnya dengan sedih dia bikin kan, si Miko bikin kopinya, lalu dikasih ke Tapei. Nah, apa sih Tapei biru putu kopi, dia langsung lega. Nah, pesan yang kita bisa ambil ini apa ya? Tidak semua yang manis menjadi yang manis. Jadi seperti aja. Nah, penutup gue ada quotes dari Leonardo da Vinci yang mengatakan, mengetahui saja tidak cukup, kita harus mengaplikasikannya. Kehendak saja tidak cukup, kita harus mewujudkannya dalam aksi. Jadi sekian itu aja dari gue, Fajar Saputra Panggabean. Maaf kiranya ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pendapat-pendapat tentang desain gue atau mungkin dan lain-lain, mau tanya-tanya boleh komen. Bye-bye.